Haleluya, haleluya, haleluya. Kita ada lagi dalam acara Infinity Ministry dalam motivasi dan inspirasi. Kita langsung saja buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Haleluya. Saya berikan judul pada saat ini, di dalam Kristus. Kehidupan di dalam Kristus sangat berbeda dengan kehidupan di saat kita ada di luar Yesus. Kenapa? Karena hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti yang pertama siap pikul salib. Siap pikul salib, dan yang kedua siap menderita. Dan tentu harus membawa perubahan. Itu yang ketiga. Tentu di dalam hidup kita harus membawa perubahan. Kalau hidup kita tidak ada perubahan antara sebelum dan sesudah mengenal Kristus, maka patut dipertanyakan, Kristus mana yang kita ikuti? Dalam ayat firman di atas menuliskan dengan jelas bahwa di dalam Kristus kita hidup. Kita hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Kristus. Dan Dia ada di dalam kita. Dan kita bergerak. Dalam arti kita bergerak bersama-sama dengan Kristus. Dengan Roh Kudus. Dan kita ada. Jadi Kristus membawa kehidupan. Kita yang sebenarnya hidup di dalam dosa, yang sudah binasa oleh karena dosa kita. Namun hidup kita di dalam Kristus memperoleh yang namanya anugerah untuk diselamatkan, sehingga kita mendapat yang namanya jaminan kehidupan kekal. Anugerah yang kita terima membawa hidup kita kepada pertobatan yang benar. Anugerah yang kita terima membawa hidup kita kepada pertobatan yang benar. Yang dahulu kita dianggap sebagai yang dulu kita anggap sebagai kebanggaan. Namun ingat, setelah kita mengenal Kristus, semua itu adalah sama. Saat kita mengenal Yesus, apa yang kita banggakan? Itu dikatakan Rasul Paulus. Kehidupan di dalam Kristus terus bergerak. Dia bukan Allah yang statis. Dia Allah yang dinamis. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, maka gaya hidup kita tentu harus serupa dengan Kristus. Dinamis, terus bergerak, membawa perubahan, membawa dampak. Dan bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain juga. Kita tidak boleh pasif, namun kita produktif. Eksistensi Allah, kekristenan yang sejati dimanifestasikan melalui kehidupan orang-orang percaya yang hidup di dalam Kristus. Dilihat dari yang pertama adalah sikapnya, dan yang kedua perbuatannya, dan ketiga adalah tutur kata kita yang senantiasa mencerminkan pribadi Kristus. Kehidupan kita, ingat, kehidupan kita ini adalah khotbah yang sesungguhnya. Hidup kita inilah khotbah yang sesungguhnya. Sudahkah kita benar-benar hidup di dalam Kristus? Sudahkah Anda benar-benar hidup di dalam Kristus? Apa buktinya? Bila kita benar-benar hidup di dalam Kristus, maka kemuliaan Kristus itu akan terpanjang melalui kehidupan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.